Selamat pagi Amang dan Inang, kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, berkatilah kami dalam perenungan pagi hari ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa, amin. Firman Tuhan diambil dari 1 Timotius 1 ayat 5. Tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. Ada satu kisah nyata di mana pihak keluarga korban pembunuhan mereka menuntut balas supaya pelaku dihukum mati. Mereka teriak terima jika hukumannya ringan. Barangkali hal itu sah-sah saja karena secara natural, karena beliau atau keluarga itu kehilangan keluarga yang dikasihinya. Tentu dia marah, tentu dia meluapkan emosinya, meluapkan permohonan-permohonan yang dipenuhi dengan rasa marah. Dan barangkali juga secara hukum hal itu bisa terjadi sehingga dia dihukum mati. Tapi satu motif yang penting yang perlu kita pahami di sini, yang menjadi dasar kehidupan kita di dalam manusia yang berdosa ini adalah keluarga korban itu melihat dari sudut pandang kemanusiaannya. Namun ada juga kisah nyata lain di mana satu-satunya anak putri sematawayang, anak sematawayang yang dimiliki oleh satu pasangan suami istri ini yang sudah kuliah. Anak perempuannya harus meregang nyawa karena dibunuh oleh temannya. Dan bahkan kondisinya sangat sadis di pinggir jalan tol. Amang dan Inang, hal yang mengejutkan terjadi, yaitu kedua orang tuanya tidak menuntut balas. Malahan mereka mengampuni, mereka melepaskan pengampunan. Bahkan mereka mendoakan supaya masa depan, supaya kehidupan selanjutnya dari pelaku pembunuh yang notabene masih muda, karena mereka seumuran. Orang tua itu mengatakan, saya mendoakan supaya kalian bisa bertobat dan berubah. Demikianlah Amang dan Inang maksud firman ini, di mana firman Tuhan diberitakan kepada manusia. Tujuannya adalah supaya mengembalikan roh yang sudah rusak itu, mengembalikan gambar manusia yang telah hilang akibat dosa. Sesungguhnya kita ini adalah ciptaan Allah. Maka firman Tuhan hadir untuk menghubungkan kembali ciptaan itu kembali kepada Sang Penciptanya. Maka semua nasihat, semua firman Tuhan, perintah Tuhan yang kita dengar, yang kita baca, tujuannya cuma satu, yaitu supaya membenarkan kita. Oleh karenanya, marilah kita terima firman itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang murni, suci, dan ikhlas, Amang dan Inang. Karena semua kepahitan-kepahitan yang terjadi dalam diri kita di masa lalu, sesungguhnya itu adalah cara Tuhan untuk menempa kita. Jangan anggap itu sebagai satu kemalangan yang tidak ada ujungnya, yang membuat kita layak untuk menderita selamanya. Tidak. Semua masalah-masalah yang kita hadapin itu, yang telah kita lalui itu adalah cara untuk membentuk, memurnikan kita. Karena memang Amang dan Inang, di sekitar kita, dosa itu akan selalu hidup. Dosa itu akan selalu hidup. Kita tidak bisa mengubah itu. Yang bisa kita ubah adalah sikap kita terhadap dosa, kejahatan yang ada di sekitar kita. Maka ketika kita memiliki hati yang murni, kita akan melihat upah di balik semua ketaatan kita itu. Kita akan melihat masa depan yang indah. Kita akan melihat berkat-berkat Tuhan yang telah ditentukan, disediakan bagi kita. Terimalah firman. Maulah untuk dididik
dan senantiasalah bersandar pada firman Tuhan. Kita akan melihat bahwa ternyata benar banyak kepahitan, tapi kita terus bisa berjalan di dalam terang damai Allah. Tuhan menguatkan kita, Amang dan Ninang. Lepaskanlah pengampunan. Jika engkau masih dendam, marah, ampunilah orang-orang dan berdoalah kepada Tuhan secara pribadi, supaya engkau kuat, supaya engkau mampu untuk berdamai. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berkatilah kami dan kuatkanlah kami, supaya kami menerima segala apa yang terjadi itu di dalam terang kasih Tuhan. Kami melihatnya dengan sudut pandang iman, bahwa itu adalah cara Tuhan untuk membentuk, mendidik, menunjukkan kasih sayang kepada kami. Kami melepas pengampunan kepada orang-orang yang bersalah, berdosa, yang telah menganiaya kami. Dan barangkali juga kami adalah pelakunya yang membuat orang-orang teraniaya. Mohon ampuni kami ya Tuhan. Biarlah damai, sejahtera selalu hadir, mengiringi langkah kami dalam hidup ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.